Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, Happy Rosh Hashanah 5783. Selamat tahun baru, kita sudah memasuki era dan musim yang luar biasa, yaitu Pei Gimel 5783. Dan tema besar untuk tahun Pei Gimel adalah The Season That God's Blessing Container Is Arrived. Ini adalah musim di mana kontainer blessing daripada Tuhan sudah sampai kepada setiap kita, kepada gereja, kota, dan bangsa kita. Kami sudah pernah memposting, mengupload bagaimana pewahyuan tentang Decade of Pei. Kita masih di Decade of Pei dan saya akan bahas sedikit saja tentang Decade of Pei. Di mana Pei memiliki nilai 80, dan 80 berbicara new era. Kita lihat bahwa ketika masuk ke Decade Pei, kita masuk ke new normal, kita masuk ke new era. Dan bukan hanya dekade, tapi ini juga era yang baru yang saya sudah katakan tadi, kita masuk ke new normal dengan cara-cara yang baru, cara-cara yang di-upgrade dan luar biasa. Selanjutnya Pei memiliki gambar seperti mulut. Artinya di era baru ini kita harus benar-benar memperhatikan mulut kita. Ini bukan artinya kita hanya melihat, tapi kita akan mengecap, kita akan melakukan firman, kita melihat. Di era sebelumnya kita melihat, tapi hari ini mulut kita selaras dengan firman-Nya, sehingga kita harus menggemakan firman daripada Sang Pencipta. Dan selanjutnya Tuhan katakan kita sudah melalui dekade Ain, yaitu dekade melihat, dan kita sedang masuk dekade of Pei, yang artinya mulut, yang tadi saya sudah katakan. Artinya kita akan mendeklarasikan firman Tuhan, dan kita akan menikmati apapun yang kita deklarasikan, apapun janji Tuhan yang belum kita lihat di musim sebelumnya. Di musim ini kita akan menyaksikan dan melihat dan mengecap kebaikan Tuhan, bahwa janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Amin. P juga berbicara hidden bed, dan ini adalah musim di mana kita akan menemukan tempat persembunyian, kita menemukan kekuatan yang baru dalam hadirat Tuhan. Huruf P juga dibentuk dari inverted vav dan kaf, yang bisa diartikan bahwa di dekade ini your container is open, dan apapun kontainer, apapun berkat yang tertutup akan Tuhan bukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya P juga berbicara tentang Firaun. Kita tahu walaupun Firaun jahat dan luar biasa mengerikan, tapi Tuhan pakai Firaun untuk menyelamatkan Musa, memelihara Musa selama dari kecil dia sampai dewasa. Firaun juga yang membuat Yusuf yang akhirnya terpelihara. Tapi akhirnya kita percaya bahwa orang-orang punya covenant, kita anak-anak Tuhan yang akan memenangkan, yang akan memimpin daripada suatu bangsa, kota, dan negara. P memiliki angka 80 dan gematria 17. Seperti Musa yang diutus saat berusia 80 tahun, tahun ini Tuhan akan memperbaharui kekuatan kita. Tidak ada pernah kata terlambat, tidak ada pernah kata terlalu tua menjadi lemah, no. Tapi kita akan semakin kuat, kita akan diperbaharui, dan kita akan masuk musim yang baru. Amin, saudara. Dan selanjutnya kita masuk ke Gimel. Apa arti profetik dari Gimel? Gimel dan angka 3. Kita tahu bahwa huruf Ibrani memiliki suara, sound, number, and picture. Sedangkan Gimel itu adalah angka 3. Angka 3 berbicara apa, saudara? Angka 3 itu berbicara hari yang ketiga. Ini adalah waktunya kita bergerak dari penderitaan, kita masuk ke dalam masa kemenangan dan pemerintahan. Kita harus mengubah mindset kita bahwa Tuhan Yesus tidak lagi mati, tapi Tuhan Yesus sudah bangkit dan Tuhan Yesus sudah menang. Ini adalah hari kebangkitan. Gimel adalah tahun kebangkitan buat kita semua. Kita bersuka cita dan kita merayakan bahwa penderitaan sudah selesai, dan kita masuk era yang baru, kita masuk hari yang ketiga, bahwa kita dibangkitkan bersama-sama Kristus. Angka 3 juga berbicara tentang agreement, tentang persetujuan, tentang covenant, di mana Tuhan berkatakan, baik, marilah kita. Bapak Ibu ingat di Kejadian, Tuhan selalu berbicara seperti itu ketika Tuhan menciptakan dunia ini, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, 3 yang menjadi satu. Dan juga 3 itu berbicara ketika Tuhan Allah menyatakan dirinya. Dia selalu berbicara Allah dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Artinya angka 3 berbicara apa, saudara? Agreement dan covenant. Angka 3 adalah berbicara kita harus memegang setiap perjanjian kita. 5783 mata kita memandang kepada perjanjian yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Jangan fokus kepada kejadian di dunia, jangan fokus kepada fakta apapun yang menyakiti hatimu, tapi fokus dengan perjanjian yang Tuhan berikan. Karena ini waktunya kita harus punya kuasa pada doa, kesepakatan dalam doa, doa yang mendeklarasikan covenant. Kita harus banyak naikkan doa-doa yang mengingatkan Tuhan akan covenant-Nya. Oh, amin, saudara.
Selanjutnya Gimel berkaitan erat dengan compassion, tentang belas kasihan. Gimel, kata Gimel dalam bahasa Ibrani juga itu berasal dari Gemul, yang artinya adalah the richest man running to help the poor or the weakness. Artinya orang yang diberkati berlimpah-limpah, orang kaya yang memberkati orang-orang miskin, orang-orang kesusahan. Ya, di lain artinya Gemul juga berbicara tentang jealousy of God yang menghabiskan orang-orang fasik. Jadi kita tahu Gimel and compassion adalah kombinasi juga dari Zain dan Yod, sehingga Gimel adalah waktunya di mana Tuhan menunjukkan anugerahnya di satu sisi, tapi Tuhan juga menunjukkan keadilannya di sisi yang lain, sehingga keadilannya ditegakkan. Sehingga ketika Tuhan katakan bahwa hari-hari ini ada kelompok-kelompok gereja-gereja yang Tuhan sedang bangun, dan ketika Tuhan melihat ada gereja domba, kita harus percaya dan kita harus mengerti bahwa ada belas kasihan kepada orang lain. Bukan gereja yang egois, tapi gereja yang membantu. Bukan gereja kambing, tapi gereja domba. Kita bukan gereja yang greedy, yang rakus, tapi gereja yang memiliki compassion. Jadi kita harus percaya di 5783, kalau kau punya hati yang penuh belas kasihan, kalau kau benar-benar mau mengasihi saudaramu, maka tangan Tuhan, the hand of the Lord, yang akan memberikan lebih banyak blessing, lebih banyak kekayaan, kelimpahan buat setiap kita. Tapi ketika engkau greedy, ketika engkau rakus, engkau egois, engkau pelit, Tuhan yang akan mendisiplin kau, dan Tuhan akan memberikan pedangnya yang memberi keadilan kepada setiap kita. Oleh karena itu di musim ini kita harus menjadi cheerful giver, orang-orang yang suka menabur dengan bersukacita, karena Tuhan pun sudah memberikan contoh demikian kepada setiap kita. Amin, saudara. Selanjutnya Gimel berhubungan erat dengan redeemer atau penebus. Gimel memiliki arti, berdasar arti adalah goel, yang memiliki pengertian dalam bahasa Indonesia adalah kinsman atau penebus atau redeemer. Artinya di tahun 5783 ini waktunya kita menerima penebusan daripada Tuhan. Ini waktunya kita menerima penebusan waktu apapun yang hilang di masa lalu, Tuhan akan gantikan di masa sekarang ini. Ini waktunya Tuhan kembalikan 7 kali lipat apapun yang sudah dicuri iblis dalam hidup kita, dan kita terima apa yang menjadi hak kita. Kalau dalam Alkitab sangat terkenal kisah Rut dan Boas, saudara. Kita tahu kisah Rut dan Boas. Rut gak akan pernah menerima penebusan kalau dia gak ketemu Boas. Rut gak akan terima anugerah dan covenant kalau dia tidak ketemu Boas. Dan ketika dia ketemu Boas, di situ dia berjumpa dengan covenant, dia berjumpa dengan penebusan. Dan ketika Rut bersama-sama dengan Boas, Rut tahu yang namanya the power of covenant and covering. So di musim 5783 Tuhan bilang covenant dan covering itu hal yang sangat penting. Jangan kau keluar dari covenant, jangan kau keluar dari covering, tapi kau harus masuk dalam covering sehingga kau menerima penebusan waktu. Seperti ketika Naomi dalam titik terendah, ketika Naomi menjadi janda, Rut menjadi janda, Orpa menjadi janda, tapi Rut tidak meninggalkan Naomi. Rut tetap bersama Naomi karena dia bilang Allahnya Naomi adalah Allahnya. Dia pegang perjanjian dan dia masuk ke dalam agendanya Tuhan. Oleh karena itu hari ini koneksikan dirimu dengan Tuhan yang benar, koneksikan diri kita dengan perjanjian yang benar. Oleh karena itu di musim ini kita harus menjadi Rut dan bukan Orpa. Kita jangan sampai keluar dari covering pemimpin-pemimpin rohani kita. Jangan sampai keluar dari covenant-covenant kita. Walaupun kita sebenarnya berjalan dalam lembah kekelaman, kita rasanya jalan gak enak, proses yang gak enak, tapi kita harus tetap berjalan, kita harus tetap berjuang sampai kita menerima penebusan, kita terima covenant yang daripada Tuhan. Amin, saudara. Selanjutnya Gimel berbicara camel atau onta. Gambar Gimel itu onta, saudara. Camel itu adalah binatang yang bisa adaptasi di padang gurun. Dan dia juga binatang yang dipakai untuk transportasi. Kita tahu bahwa padang gurun itu bukan goal kita, bukan tujuan kita. Seperti bangsa Israel, dia harus di padang gurun 40 tahun, tapi goalnya adalah tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Artinya hari-hari ini ketika engkau lagi kesulitan, kau dalam titik terendah, itu hanya masa transisimu. Mungkin kau sedang di padang gurun, tapi percaya Tuhan kasih kekuatan yang baru. Seperti unta, saudara, dia kuat panas, dia kuat haus karena dia punya banyak cadangan air. Dia bisa jadi transportasi. Artinya Tuhan sedang mau mengupgrade kekuatan kita, upgrade setiap semangat kita untuk kita move forward, untuk kita maju dari masa transisi kita di padang gurun masuk ke dalam destinasi kita, itu tanah perjanjian. Selanjutnya onta itu bisa berjalan panjang di padang gurun karena dia bisa minum banyak, saudara. Kalau onta itu naruh di punduknya itu air yang begitu banyak sehingga dia gak kehausan ketika dia berjalan di tempat yang kering. Artinya di musim ini adalah musim yang kau harus banyak minum, kau banyak telan revelation, kau banyak minum hadirat Tuhan, kau isi dengan pewahyuan-pewahyuan sehingga engkau gak kekeringan, sehingga engkau kuat berjalan dalam setiap destinimu, berjalan dalam setiap prosesnya Tuhan. Kalau kau banyak minum daripada revelation firman Tuhan, kau akan punya power and dominion. Ayo hari ini
minum sebanyak-banyaknya firman Tuhan. Selanjutnya, kisah onta, kita temukan juga kisah daripada Ishak dan Ribka, di mana ketika Eliezer berdoa untuk Ishak, dia menemukan Ribka di sumur dan memberi minum onta-ontanya. Ketika keluarga Ishak mau mencari pasangan hidup untuk Ribka, dan Tuhan menjawab doanya melalui Ribka, dan Ribka memberi air kepada onta-onta. Artinya apa saudara? Ini adalah musim di mana Tuhan sedang menjawab setiap doa-doa kita. Ini adalah musim di mana Tuhan akan membuat tangan kita bersentuhan dengan divine connection kita. Entah itu sahabat, entah itu rekan kerjamu, entah itu pasangan hidupmu, tapi kau percaya dengan cara yang ajaib Tuhan mempertemukan kita dengan divine connection kita. Selanjutnya Gimel juga berbicara Yesaya 60 ayat 6 yang berkata bahwa unta-unta itu akan membawa kekayaan dari Sheba. Ini berbicara bahwa Tuhan sedang membawa mega transfer wealth. Ini waktunya Tuhan sedang memberikan kelimpahan buat gereja Tuhan, buat anak-anak Tuhan, bahwa dari orang fasik akan berpindah ke anak-anak Tuhan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Amin, saudara. Selanjutnya, Gimel juga berbicara tentang the secret name of God. Ada nama rahasia Tuhan di kata Gimel. Ada dua nama Tuhan di musim ini yang kita harus terus deklarasikan dan harus kita tangkap dengan iman, saudara. Yang pertama adalah Yahgewah, yang punya arti adalah the Lord that will reveal the truth. Tuhan yang akan menyingkapkan kebenaran. Artinya di musim inilah Tuhan sedang mengurapi mata setiap kita, sehingga mata kita terbuka bukan melihat fakta, tapi kita melihat kebenaran. Faktanya hari ini ada sedang yang sakit, faktanya hari ini kau sedang kekurangan, faktanya hari ini kau lagi menderita, tapi kau lihat kebenaran bahwa janji Tuhan berkata dengan bilur-biru Tuhan Yesus kita sudah disembuhkan, bahwa kebenaran berkata kita hidup dalam segala kelimpahan, kebahagiaan dan sukacita. Klaim itu dengan iman, saudara. Kita bukan hidup dengan kenyataan, kita hidup dengan kebenaran. Mata kita melihat kebenaran, dan kebenaran firman Tuhan itu jadi nyata dalam setiap hidup kita. Dan selanjutnya yang kedua, nama Tuhan yang tersembunyi dalam kata Gimel adalah Yah-Gibor, yang artinya the mighty God. Haleluya. Artinya di musim ini jangan takut. Kalau engkau sedang mengalami peperangan rohani, Tuhan adalah El Gibor Milkama. Dia yang berperang bagi setiap kita. He will fight for our battle. Seberapa berat musuhmu, seberapa banyak musuhmu, percaya bahwa Tuhan yang akan mengalahkan musuh-musuh kita. Haleluya. Selanjutnya, Gimel juga berbicara mengenai breaking the curse atau menghancurkan setiap kutuk. Ada 3 tempat yang memiliki nama seperti inisial atau huruf depan seperti Gimel, yaitu Getsemani, Golgota, dan Geraza. Getsemani adalah di mana ketika Tuhan Yesus menghancurkan kutuk atas tanah melalui keringat darah yang tercurah. Di Golgota di mana Tuhan sedang menghancurkan kutuk daripada dosa dengan kayu salib dengan darahnya yang tercurah. Dan di Geraza bagaimana ketika Tuhan melepaskan, Tuhan membebaskan setiap tawanan daripada legion, setiap yang kerasukan, yang gila, yang sakit Tuhan bebaskan. Artinya apa saudara? Di Gimel ini musim di mana apapun setiap kutuk dalam hidup kita, keluarga kita, Tuhan sedang hancurkan dan ubah itu jadi berkat. Tuhan sedang hancurkan semua kutuk dan musuh kita dan membuat kita jadi pemenang, lebih dari pemenang. So, declare hari ini, I am free from all the curses. Hari ini ayo deklarasikan, aku bebas, aku dan keluargaku bebas dari setiap kutuk di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Gimel juga berbicara tentang the last giant. Gimel menjadi salah satu huruf alfabet pertama dari kata Goliat, the giant, and Golgota. Salah satu sejarah kita baca bahwa ketika Goliat dipenggal oleh Daud dan Daud membawa kepalanya dari Yerusalem, ternyata itu dikuburkan di Bukit Golgota. Makanya kenapa bukit itu disebut Bukit Tengkorak, karena ada tengkorak, raksasa-raksasa yang ditanam di tempat itu. Dan ratusan tahun kemudian setelah Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib dan di tempat Bukit Tengkorak di Golgota, di Kalvari, itu sedang menggenapi firman-Nya bahwa anak-anak keturunan Hawa akan menghancurkan setiap kepala daripada ular itu. Dan walaupun ular itu menggigit daripada tumit anak-anak Hawa, tapi anak-anak Hawa yaitu the Lord of the Lord, Tuhan Yesus Kristus, dia menghancurkan kepala ular itu, menghancurkan kepala raksasa itu. Artinya Tuhan katakan di Pegimel, the power of Christ, kuasa Kristus sedang menguatkan setiap kita, sedang memenuhi setiap kita untuk kita menghancurkan setiap kepala raksasa dalam hidup kita dan keluarga kita. So declare hari ini, deklarasikan, the last giant will fall. Katakan bersama-sama, raksasa terakhir, raksasa yang terberat dalam hidupku, dia akan jatuh dan aku injak di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Dan selanjutnya saudara, Peggy Mel. Kalau kita lihat akhirnya secara garis besar, dari kata P itu adalah inverted valve dan calf yang memiliki arti container berkat yang sedang terbuka. Tapi kita juga tadi sudah belajar begitu banyak pesan profetik di Peggy Mel. Bapak Ibu tangkap semua tadi artinya dari Peggy Mel. Artinya di Gimel Tuhan sedang katakan the camel, the onta itu sedang membawa container blessing buat kita semua. Katakan bersama-sama, God is bringing, Tuhan sedang membawa dan sudah membuat container blessing itu sampai dalam setiap hidup kita. Apa saja container blessing itu? Blessing kesembuhan, blessing keselamatan, blessing kemenangan, apapun itu tuh. Kalau kau imani, kau tangkap dengan iman, itu terjadi dalam hidup kita. So declare, the Peggy Mel is the season of our blessing container is arrived. Haleluya. Tapi harus diwaspadai saudara, di Peggy Mel 5783 ada musuh-musuh yang harus kita waspadai. Yang pertama, Gimel juga merupakan alfabet dari Gibeon. Hati-hati, lihat pada suku Gibeon saudara. Inilah suku yang memanipulasi Yosua sehingga bangsa Israel tidak menerima kepenuhan daripada janji Tuhan. Di Peggy Mel hati-hati, ada roh manipulasi, ada roh drama yang dilepaskan sehingga jangan engkau mau tertipu, jangan mau engkau tergoda, dan jangan mengentertain orang-orang atau situasi yang dipengaruhi oleh spirit manipulasi, oleh roh drama, roh manipulasi. Hati-hati saudara. Yang kedua, Gimel alfabet juga Gideon. Gideon pahlawan yang gagah perkasa. Oleh karena nama Tuhan Jehovah Shalom, dia yang tadinya lemah, dia penakut, dia hancurkan berhala, dia mengalahkan ribuan pasukan hanya dengan 300 orang. Tapi di akhir hidupnya, karena ada trauma di masa lalunya yang belum dia bereskan, akhirnya Gideon terperangkap dalam jebakan berhala kembali. Di akhir hidupnya dia membuat berhala, sehingga itu buat hidupnya dan keluarganya dia terjebak kembali. Karena apa saudara? Kenapa Gideon melakukan itu? Karena itu adalah jebakan dari traumanya yang dahulu dia merasa dilupakan. Saudara tahu Gideon dari suku yang terkecil, dia merasa gak mampu, dia penakut. Dia waktu itu dalam serangan Midian, yang Gideon muda itu seorang pengecut. Dan bahkan keluarganya melupakan dia, sehingga di akhir hidupnya dia takut untuk keluarganya melupakan dia. Pengecutnya, ketakutannya bangkit kembali, sehingga akhirnya dia kompromi dan akhirnya dia membuat berhala sebagai monumen atas dirinya, saudara. So hari-hari hati-hati saudara, dia takut keluarganya melupakan dia, akhirnya dia bikin monumen, dia bikin berhala, dia kena jebakan buat dirinya dan keluarganya saudara. So di musim-musim ini apa menjadi traumamu? Hati-hati, jangan sampai itu menjadi jebakan daripada iblis untuk membuat penghalang daripada janji Tuhan. Hati-hati, your deep traumamu yang terdalam harus kau bereskan dan harus kau sembuhkan. Dan biar hari ini kuasa Tuhan Yesus Kristus, biar hadirat Tuhan Yesus Kristus, dan biar anugerahnya hari ini menyembuhkan kita dari setiap trauma kita. Amin. Semua mau sembuh, amin. Katakan semua traumaku sudah disembuhkan. Dan tidak ada musuh-musuh yang bisa menghalangi janji Tuhan atas hidup kita. Oh haleluya. Dan terakhir kesimpulan, apa saja yang harus kita lakukan di Peggy Mel? Yang pertama, kita harus gereja Tuhan, gereja domba. Kita harus punya kuasa daripada belas kasihan dan mau menabur dengan bersuka cita, nggak pelit, nggak hitung-hitungan, tapi kita saling mengasihi, kita menolong banyak orang, kita menabur dengan kasih, kita juga menuai dengan bersuka cita. Yang kedua, kita harus masuk dalam ruang rahasia bersama Tuhan lebih dalam lagi dan minta kepekaan yang kudus daripada Tuhan untuk kita memilih divine connection. Jangan salah kau memilih, baik itu partner kerja, sahabat, bahkan pasangan hidupmu, jangan kau salah pilih divine connectionmu. Yang ketiga, kita harus punya hati seorang murid yang berbicara naam kol mak, yang artinya apa saudara? Kita taat tunduk kepada pemimpin-pemimpin rohani, kita tunduk kepada Tuhan kita, sehingga kita tetap ada dalam covenant, kita tetap ada dalam covering daripada pemimpin-pemimpin kita. Selanjutnya yang keempat adalah ayo bebaskan diri kita dari setiap trauma. Bebaskan diri kita juga dari suatu roh drama dan roh manipulasi. Jangan sampai kita terjebak sama orang-orang yang pakai drama dan pakai manipulasi. Dan yang terakhir, yang kelima, akui setiap traumamu. Dan biar Tuhan sembuhkan semua trauma kita, sehingga trauma kita tidak menjadi jebakan atas hidup kita. Amin saudara. Amin. Demikianlah pewahyuan untuk Peggy Mel 5783. Mari tangkap dengan iman setiap janji Tuhan. Kita waspadai semua musuh di Peggy Mel, dan kita lakukan apa yang harus kita lakukan di Peggy Mel ini. Di Peggy Mel ini. Amin saudara. Saya percaya kasih Kristus, anugerah Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus yang mampukan kita untuk kita mengakhiri musim demi musim bersama Tuhan. Kita berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, sampai akhirnya kita finish strong, sampai akhirnya kita diangkat di awan-awan permai berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara.
Di dalam nama Yesus semua pewahyuan jadi genap tuntas oleh kuasa darah Yesus. Kami terima daripada Tuhan, kami tolak daripada si jahat di dalam nama Yesus Kristus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Akhir kata, saya Rara Siahaan menutup video ini dengan satu kata, tuntas.